gini-gini ini emang manusiawi gitu. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti ngalami? Kenapa terjadi? Kenapa kok begini terus? Kenapa kok gitu? Mengapa gitu. Yang akhirnya kalau kita turutin, kita jatuhnya jadi nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nggak bakal ditambah nikmat. Sejarah banyak orang cancer, tumor, gagal ginjalnya tiba-tiba mengecil, kesakitan berminggu-minggu, ada yang nggak punya, kemudian saluran pipis, saluran buang air besar, nggak punya rasa gimana caranya buang air kecil, buang air besar, ada yang nggak bisa kentut ya, buang angin, ada yang nggak bisa nengok, ada yang matanya buta. Wah, kalau ingat ke situ sih sebenarnya tinggal kita sabarin doang, karena ibadahnya orang-orang yang lagi kesusahan, orang-orang yang lagi sempit, menderita, itu ibadahnya ya sabar. Sabar itulah ibadah orang-orang yang lagi punya banyak sekali kemudian persoalan dan permasalahan. Dan sabar, ya kesabaran adalah ibadah yang tertinggi gitu. Jadi kalau Allah ingin membukakan jalan ibadah yang satu ini, sungguh Allah lagi pengen ngasih salah satu kenikmatan ibadah tertinggi gitu. Walaupun sabar juga nggak mesti harus selalu lewat pintu ujian kesusahan ya, penderitaan, kesempitan, persoalan, permasalahan, beban, tanggung jawab, kehinaan, kebangkrutan, ketiadaan. Nggak mesti lewat pintu itu terus. Misalkan bisa lewat pintu kesenangan, kita diuji gitu dengan kemampuan dan kesempatan atau peluang untuk bisa buat dosa, bikin dosa, maksiat, keburukan, kesalahan apapun bentuknya itu ya, ngomongin orang, dengerin aib orang, menikmati kemudian perbuatan salahnya orang, perbuatan buruknya orang, atau melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang enggak diridhoi Allah. Nah, ketika kita mampu bersabar, sesungguhnya itu juga jalan gitu, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi pengen kita naik kelas di dalam ibadah juga gitu. Nah, setan kan nggak mau kita ngambil itu, dapet itu, menang itu, nggak mau. Setan maunya kita nggak dapet, kita susah, kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak dapet, ya, nggak lulus gitu, sehingga nggak punya kemudian derajat orang-orang yang sabar. Nggak mau kan setan kita tuh dibersamai Allah tuh nggak mau, Allah membersamai kita nggak mau. Nah, sedangkan Allahnya mau gitu. Nah, pertanyaannya tinggal kitanya mau nggak. Nah, pada satu titik misalkan saya menghibur diri saya, ya membuat senang diri saya dengan berbagai kesenangan yang boleh gitu ya, yang halal, yang apa ya, yang Allah kasih gitu ya, mencoba tersenyum, tertawa, bercanda, menikmati hidup kelihatannya gitu, itu juga salah satu sebagai upaya untuk bisa kemudian bukan cuma mengalihkan pikiran dan perasaan, dan jangan sampai ngomong yang gak bagus, berkata yang gak baik, ya, ngejatuhin ucapan yang gak benar, ya, perasaan, pikiran juga jangan sampai seperti itu. Tapi juga memang supaya dapat suasana bahwa emang kita ini seneng gitu, kita ini bersyukur gitu loh. Mudah-mudahan jalan apapun yang kemudian Allah menghendaki kita bisa bersabar, Allah menghendaki kita beribadah di ibadah paling tinggi di antara ibadah yang lain, ya semoga gitu ya, pada saat ini dibukain pintunya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Dan di dalam Quran juga udah sering dibahas kan, bahwa sebuah keanehan gitu ketika Allah bilang, kalian akan aku uji, kalian akan kami uji dengan serangkaian peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, ya, serangkaian kemudian keadaan, kondisi, situasi yang bisa jadi kalian tuh nggak suka, nggak senang, nggak mau itu, nggak sanggup, nggak tahan, nggak apa ya, nggak menerima gitu loh. Tapi kalau kalian mau menerima itu semua dan kalian bisa bersabar, maka justru bergembira kalau aku ya, atau Allah, aku menghidangkan itu semua untuk kalian semua. Kenapa? Ketika kalian bersabar, maka aku bersama kalian semua.
Allah, kalau ngeliat ke situ gitu ya, ya udahlah gitu, ya udah gitu, ya udah maksud, ya udah gitu, udah mau gimana gitu tuh. Saling doa berdoa lah, saling doa mendoakan, mudah-mudahan benar-benar bisa bersabar gitu ya.